Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul elastisitas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dian Patria, SEMA, dan Bapak Muhammad Iman Taufik, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Baiklah, langsung saja. A. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan sebuah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan respon terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Elastisitas juga dapat diartikan sebagai sebuah perubahan-perubahan variabel tidak bebas yang diakibatkan oleh perubahan dari variabel bebas sebesar 1%. Menurut pengertian beberapa ahli, elastisitas adalah suatu perubahan pada suatu variabel untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain. Yang kedua ada elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdiri dari dua kata, yaitu elastisitas dan permintaan. Elastisitas itu sendiri yaitu perbandingan, perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Sedangkan permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Elastisitas permintaan adalah besarnya pengaruh presentasi perubahan harga terhadap presentasi perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya atau ceteris paribus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain atau barang substitusi. Harga barang lain dan permintaan juga saling berkaitan antara satu sama lain. Kaitan dari keduanya tersebut adalah sama-sama bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau pengenap ataupun pelengkap. Yang kedua ada presentasi pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Semakin besar pendapatan masyarakat, akan semakin besar pula tingkat elastisitas permintaan pada suatu barang tersebut. Yang ketiga ada jangka waktu perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Di dalam jangka pendek, permintaan cenderung tidak elastis, begitu pula sebaliknya. Yang kelima ada tersedianya sarana kredit. Apabila terdapat fasilitas kredit, elastisitas permintaan cenderung inelastik atau elastis sempurna. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Ada 5 jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis atau EP lebih besar dari 1. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan berubah lebih dari 10%, begitu pula sebaliknya. Karena presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih besar daripada presentasi perubahan harga. Hal ini biasanya terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Yang kedua, permintaan tidak elastis atau EP lebih kecil dari 1. Perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Hal ini terjadi karena presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih kecil daripada presentasi perubahan harga suatu barang. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. EP sama dengan 1. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan akan berubah 10% juga. Karena presentasi perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentasi perubahan harga. Tetapi jenis permintaan ini lebih sebagian pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uni elastis. Yang keempat ada permintaan tidak elastis sempurna atau EP sama dengan 0. Berapapun harga dari suatu barang tersebut akan tetap dibeli oleh pembeli karena pada jenis ini perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Kemudian yang terakhir ada permintaan elastis sempurna atau elastis tak terhingga. EP sama dengan tak terhingga, di mana pada jenis ini pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli barang yang ada di pasar. Selanjutnya,
Manfaat mengetahui nilai elastisitas permintaan. Ada 3 manfaat dalam mengetahui nilai elastisitas permintaan terhadap suatu barang, yaitu yang pertama, perpajakan. Jika suatu barang diketahui memiliki sifat elastis, maka pemerintah tidak akan meningkatkan pajak atau barang tersebut. Yang kedua, kebijakan impor. Jika suatu barang impor bersifat elastis, di lain sisi di mana harga barang naik mengakibatkan penurunan barang permintaan lebih besar dari harganya, maka pemerintah akan berusaha untuk menyediakan barang tersebut. Yang ketiga, strategi penerapan harga atas barang. Jika suatu barang bersifat elastis, kebijakan menaikkan harga adalah langkah yang tidak tepat karena menurunkan penerimaan. Selanjutnya, C. Elastisitas penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dalam ilmu ekonomi atau elasticity of supply adalah sebuah pengukur kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga itu sendiri. Selain itu, elastisitas penawaran dapat diartikan sebagai pengukur angka yang diperkirakan dalam perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat perubahan presentasi harga. Elastisitas penawaran merupakan besarnya pengaruh presentasi perubahan harga terhadap presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas penawaran sangat berpengaruh pada suatu perubahan harga terhadap besar atau kecilnya jumlah barang yang memiliki sebuah tingkat kepekaan perubahan barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, ada waktu. Dalam proses produksi, pasti memerlukan waktu untuk memproduksi penawarannya bersifat inelastis. Karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambahkan persediaan produksinya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga barang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Kemudian, daya tahan barang atau produk. Ada beberapa barang yang memang bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama atau durable goods, tetapi ada juga barang yang tidak tahan lama untuk disimpan atau hanya memiliki waktu penyimpanan yang pendek atau mudah rusak jika disimpan terlalu lama. Yang ketiga, ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi sering disebut mempunyai mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kemudian ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah untuk dimasuki oleh produsen-produsen baru, tetapi ada juga pasar yang sulit untuk dimasuki. Jika sebuah pasar lebih mudah untuk dimasuki oleh produsen-produsen baru, maka penawarannya akan bersifat elastis. Terakhir, ada jumlah persediaan barang. Jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan barang produksi dalam jumlah yang cukup besar, maka kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasukkan barang kepada dengan segera. Begitu juga sebaliknya. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis elastisitas penawaran. Sama seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga ada 5 jenis. Yang pertama, penawaran elastis atau EP lebih besar dari 1. Penawaran elastis terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi apabila presentasi perubahan penawaran barang lebih besar dari presentasi perubahan harga. Yang kedua, ada penawaran tidak elastis atau EP lebih kecil dari 1. Penawaran bisa disebut tidak elastis jika koefisien elastis penawaran kurang dari 1. Yang ketiga, ada penawaran elastis uniter atau EP sama dengan 1. Penawaran elastis ini terjadi apabila perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran, atau bisa dikatakan elastis uniter apabila presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan penawaran. Yang keempat, ada penawaran tidak elastis sempurna atau EP sama dengan 0. Penawaran jenis ini merupakan penawaran yang elastisitasnya adalah 0 karena berapapun harga yang berubah pada barang tersebut, maka kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah.
Yang kelima ada penawaran elastisitas sempurna. EP sama dengan tak terhingga. Penawaran jenis ini terjadi apabila harga barang tidak berubah, namun penyediaan dari barang berubah atau bisa juga disebut penawaran. Ini tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Selanjutnya, manfaat elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran memiliki beberapa manfaat dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui tanggapan yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Yang kedua, sebagai alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor atau impor, dan dapat melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.